Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang ini ya, membahas perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, sekarang kita akan mulai ke sini ya. Nah, kita kenalin dulu ya, apa itu perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Sekarang kita mulai dari perbandingan senilai ya. Nah, perbandingan senilai itu jadi dua besaran yang jika salah satu nilainya bertambah, maka nilai lainnya juga bertambah ya dengan rasio yang tetap nih. Misalnya contoh ini ya, semakin banyak barang yang dibeli, semakin besar total harga yang harus dibayar ya. Misal ini kalau kita beli 5 buku ya, harganya itu 10.000. Kalau kita belinya 10 buku, berarti kan naik juga harganya ya. Harganya itu jadi 20.000. Nah, ini kita lihat. Nah, ini contoh ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau perbandingan senilai itu kedua-duanya bertambah ya. Misal nih, kita ambil contohnya kalau kita menabung ya. Kalau kita menabungnya sehari, berarti dapat 5.000 ya. Nah, ini berawalnya 5.000 kan. Kalau 2 hari, kan ini harinya bertambah ya. Maka ininya juga bertambah ya. Tadi harinya bertambah, maka uang yang terkumpulnya juga bertambah ya. Nah, jadi dengan nilai yang tetap ya. Jadi misal berarti di sini sehari nabungnya 5.000 gitu ya. Nah, berarti kalau 3 hari nambah lagi harinya, berarti uangnya juga bertambah lagi. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ini contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini ya, adik-adik. Nah, sekarang kita ke sini, kita lihat dulu. Nah, ini ya, sekarang kita mau cari tahu nih, permennya gimana nih ya. Kita cari tahu permennya ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung ini ya. Kalau kita belajar pecahan senilai ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita bisa tahu ya, kita bisa memprediksi nih, kayak gimana nih, seperti ini ya. Contohnya kawilan ke sini dulu ya. Nah, misal ini jeruk ya. Nah, kita punya jeruk nih. Ibu punya satu jeruk ya. Nah, jadi satu jeruk itu bisa dibuat menjadi dua jus jeruk ya. Nah, misalnya kita kasus ini ya, jadi kita bisa tahu nih berapa yang dibutuhkannya ya, berapa jeruk yang bisa dibuat kalau jeruknya bertambah. Nah, ini ya, jadi cirinya itu perbandingan senilai itu jika satu nilai bertambah, maka nilai lainnya juga bertambah ya. Nah, ini contohnya kita lihat nih ya. Jadi jeruknya ya, ini contoh jeruk ya. Nah, kalau jeruknya kita punya dua, kita bisa buat 5 jus jeruk ya. Kita bisa buat ini ada 6 ya. Kalau kita bisa bikin dua ya. Nah, kita tadi ini ya, kita lihat. Nah, Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita jeruknya ada dua, kita bisa membuat 5 ya, 5 jus jeruk ya. Nah, berarti ini 6 ya, ini tuh 6 tadi. Nah, kalau kita punya dua jeruk, kita bisa membuat 6 jus jeruk ya. Nah, seperti ini. Kalau kita punya jeruknya tiga, kira-kira berapa nih ya jus yang bisa dibuat? Nah, kita bisa hitung nih ya. Kita bisa hitung menggunakan pecahan senilai ya. Nah, kita tulis saja pertama-tama ya. Kita tulis dulu nih. Tadi kan jeruknya pertama 2 ya. Kita tulis. Kalau 2 itu dapat 6 ya. 2 dapat 6. Dapatnya 6 gelas ya. Kita lihat ya, 6 gelas. Nah, kalau kita punya jeruknya 3, berapa nih yang dibutuhkan ya? Berapa yang bakal dihasilkan? Kita tanda tanya ya. Nah, caranya, clue-nya, kalau perbandingan senilai itu, jadi seperti ini ya, kita ke bawah ya. Jadi kita menyilang, nah ini seperti ini, ke bawah ya. Nah, berarti kita tinggal hitung saja ya. Kita hitung, berarti tinggal 6 dikali 3 ya. Kita lihat di bawahnya, 6 dikali 3 dibagi 2 ya, kita lihat. Nah, jadi kita bisa tahu hasilnya 6 bagi 3 dibagi 2 ya. Nah, kita lihat. Sekarang kita tinggal lihat ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti tinggal dihitung ya. 6 dikali 3 itu 18 ya. 18. Nah, sekarang kita tinggal bagi dengan 2 ya. Nah, berarti berapa ini hasilnya ya kalau dibagi 2? Nah, berarti kita tinggal hitung saja 18 bagi 2 hasilnya adalah 9 ya. Nah, 9. Nah, jadi kita bisa tahu ya. Jadi kalau awalnya 2 ya jeruknya kita kalau punya 2 bisa membuat 6 jus jeruk. Nah, kalau kita jeruknya punya 3 berarti kita bisa membuat 9 jus jeruk ya. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu ya contohnya nih. Nah, sekarang Kawilan kasih satu contoh lagi deh ya biar kita hitung bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sekarang ya. Nah, sekarang nih, Kawilan ada lagi nih ya.
ada lagi contoh di perbandingan senilai ini. Nah, misalnya kita lihat ya. Nah, ini 3 permen itu harganya 1.000 ya. Nah, kalau 6 permen harganya 2.000. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kita lihat kalau 9 permen kira-kira berapa harganya ya. Nah, kita tinggal lihat saja adik-adik ya. Kita tulis dulu nih. Tadi sekarang kita lihat di sini. Nah, berarti ini kan 6 ya. 6 permen. Kita tulis di sini 6 ya. Berarti kita 6 permen ya. 6 permen. Itu harganya kan 2.000 ya. 6 permen itu 2.000. Nah, 6 permen harganya 2.000 ya. Nah, sekarang tadi kita ini kiri itu jumlah permennya ya, yang kanan harganya. Berarti ini 9 ya. Kita mau cari tahu kalau 9 permen harganya berapa. Nah, ini tanda tanya ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja adik-adik ya. Nah, berarti 6 ke sini ya dengan di tanda 6 kali tanda tanya ya. Berarti di sini 6 sama dengan tanda tanya. Nah, ini 9 dikali 2.000 ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal tulis nih ya. Berarti 9 ya, berarti 6. Jadi kita tulis 6 dikali 2.000 ya. 6 kali 2.000 dibagi 9 ya. 6 kali 2.000 dibagi 9. Nah, berarti sekarang kita tinggal tulis ya. Kita tinggal tulis saja adik-adik ya. 6 kali 2.000. Nah, iya 9 ya. Maaf, ini 9 kali 2.000. Nah, ini kan bawah dengan yang atas ya. 9 kali 2.000 dibagi 6. Nah, kita tulis dulu 9 kali 2.000 dibagi 6 ya. Nah, berarti berapakah hasilnya? Sekarang kita tinggal hitung. 9 kali 2.000 ya, berarti kita tinggal hitung 18 ya. Jadi hasilnya itu 18.000 ya. Kita tulis dulu. Nah, 18.000 dibagi 6 ya. Sekarang kita tinggal bagi dengan 6. Nah, berarti berapa hasilnya? Oke, kita tinggal hitung saja ya, Dik ya. Kita tinggal hitung saja 18.000 bagi 6. Hasilnya adalah 3.000 ya. Nah, 3.000. Nah, jadi kita bisa tahu ya kalau 9 permen itu harganya adalah 3.000 ya dengan menggunakan pecahan ini ya, dengan menggunakan perbandingan senilai ini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi itulah perbandingan senilai ya. Jadi kita tinggal dihitung saja seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan yang lainnya ya. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ya contoh perbandingan berbalik nilai ini ya. Nah, jadi ini kebalikannya dari tadi perbandingan senilai ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, dua besaran yang jika salah satu nilainya bertambah ya, yang lainnya justru bakal berkurang ya. Nah, kalau tadi kan yang perbandingan senilai itu bertambah ya, permennya bertambah, harganya bertambah gitu ya, lebih besar ya, lebih mahal. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai ini sebaliknya ya. Misal nih, contohnya kalau pekerjaan dilakukan oleh 4 orang, bisa selesai 6 hari ya. Kalau oleh 8 orang, lebih cepat lagi ya, 3 hari seperti itu. Nah, ini ya, ini dia nih adik-adik ya. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ciri-cirinya, jika satu nilai bertambah, nilai lainnya berkurang ya. Nah, hasil kali tetap. Nah, ini contohnya ya. Nah, berarti seperti ini. Nah, misal seperti ini adik-adik ya. Kita langsung saja di sini. Nah, kita lihat ya. Misalnya di sini itu kalau ini. Nah, kalau kecepatan mobil ya, kita punya mobil ya. Misalnya ada mobil kecepatannya 20 kilometer per jam ya. Nah, itu bakal nyampe dalam waktu 5 jam ya. Nah, kalau kecepatannya 25 kilometer per jam, nah ini kan kecepatan ini ya, lama perjalanannya berkurang ya, jadi lebih cepat sampainya. Jadi kecepatannya bertambah. Jadi ketika kecepatannya bertambah, waktunya akan berkurang ya, waktunya malah jadi lebih cepat. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih ya, kalau 25 kilometer per jam, kecepatannya itu bisa ini ya, kalau kecepatannya 25 kilometer per jam, bisa sampai dalam 4 jam ya. Nah, kalau 50 kilometer per jam, kira-kira gimana nih? Nah, pasti akan berkurang ya, pasti akan lebih cepat. Tapi berapakah hasilnya? Nah, kita bisa hitung ya. Nah, jadi seperti ini. Boleh kita tulis lagi ya. Jadi berarti 25 ya. Berarti kita lihat di sini 20 ya. Berarti awalnya kan 25 kilometer per jam ya. Kita tulis kecepatannya di sini. Nah, yang bawahnya kita tulis lagi ininya ya. Kita tulis lagi kecepatannya juga. Nah, sekarang kita tulis di sampingnya itu jam ya, lama perjalanannya. Nah, kalau 25 kilometer per jam kan 4 ya tadi, 4.
4. Nyampenya 4 jam ya. Nah, kalau 50 berapa jam? Nah, kita tinggal hitung ya. Berarti kita tinggal hitung. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai kayak gini adik-adik ya. Nah, set jadi ke kanan ya langsung. Kalau tadi berbalik nilai kan gini ya. Nah, menyilang. Kalau sekarang, kalau perbandingan berbalik nilai itu lurus ya. Jadi kita langsung saja nih 25. Jadi sama aja 25 kali 4 ya. 25 kali 4 sama dengan 50 tanda tanya ya. Tanda tanya seperti ini ya. Jadi kita tinggal hitung 25 dikali 4. Berapa hasilnya ya? 25 dikali 4. Nah, kita tulis 25 dikali 4 ya. 25 dikali 4. Kita tulis. Jadi itu 25 ya. 25 dikali 4. Nah, 25 dikali 4 dibagi 50 ya. Nah, kita tinggal hitung. Berarti 25 dikali 4 hasilnya 100 ya. Berarti 100 per 50 ya. 100 per 50. Nah, berarti berapa hasilnya? 100 per 50 ya. Nah, hasilnya adalah, nah jadi kita tinggal dihitung ya, 100 dibagi 50. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Nah, 2. Sip ya. Jadi kita bisa tahu nih ya. Jadi kalau kecepatannya 50 kilometer per jam, mobil ini nyampenya lebih cepat lagi ya. Jadi bisa nyampe dalam waktu 2 jam ya. Nah, jadi 2 jam saja sudah sampai ya kalau kecepatannya 50 kilometer per jam. Seperti itu ya. Nah, itu dia contohnya ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan lagi yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini kalian ada lagi nih soalnya ya. Nah, ada berapa nih? Kita lihat ya kan ini waktu selesai ya. Nah, jadi ada sebuah tembok ya selesai dicat selama 10 hari ya saat dikerjakan oleh 2 orang. Jika pekerja ditambah ya ditambah menjadi 5 orang, berapa hari pekerjaan akan selesai? Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai juga ya. Karena ini tadi ya, kalau yang banyak semakin banyak yang membantu ngecat kan semakin cepat selesainya ya. Jadi semakin berkurang. Jadi orangnya bertambah tapi waktunya berkurang ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung ya, pakai cara tadi ya, pakai berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai ya. Nah, sekarang kita lihat di sini perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita pakai cara tadi ya, ingat. Nah, ini ya, jadi kita tulis dulu ya. Waktunya tadi kan 10 ya, 10. Berarti 10 itu selesainya dalam waktu 2 ya, dalam waktu. Nah, jadi kalau 2 ya, Kak, jadi waktu satu. Jadi kan 10 tadi 10 hari ya. 10 hari kalau diselesaikan oleh 2 ya, 2 pekerja aja. Nah, tapi kalau pekerjanya jadi 5 kira-kira berapa ya? Berapa waktu, berapa hari waktu selesai pekerjaannya ya? Waktu selesai pekerjaan dalam hari ini tuh ya. Dalam hari. Nah, waktu dalam hari. Nah, ini jadi kita cari tahu ya. Nah, jadi seperti ini ya caranya ya. Jadi kita tulis dulu ya. Berarti ini 10 hari ya. 10 hari. Nah, ini ada 2 pekerja. Nah, kalau berapakah hari ya? Berapa selesainya? Kalau ada 5 pekerjanya. Jadi kita tinggal hitung. Berarti 10 dikali 2 ya. Kita tulis di sini. Berarti 10 dikali 2. Nah, 10 ini jadi 10 kali 2 ya. Jadi kan 10 itu 2 ya. Kalau titik 5 itu berapa? Jadi kita tinggal hitung 10 kali 2, 20 ya. Nah, 20 dibagi 5 itu berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 4 ya. Nah, jadi kalau pekerjaannya ada 5, kita bisa selesaikan ya. Kerjaannya ngechatnya itu selesai dalam waktu 2 hari aja ya. Nah, jadi seperti itu ya dalam waktu 4 hari saja. Dalam waktu 4 hari saja ya begitu. Jadi kalau pekerjaannya ada 2 berarti 10 hari ya selesainya. Tapi kalau pekerjaannya jadi 5 berarti ini bisa selesai dalam waktu 4 hari saja ya. Seperti ini ya perbandingan berbalik nilai. Adik-adik ya. Nah, itu dia contohnya, contoh perbandingan berbalik nilai ya. Nah, sekarang kalian ada ini ya, ada beberapa latihan soal nih, perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nah, ini udah tadi. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nah, ini dia nih. Sekarang kita coba ke perbandingan senilai lagi ya. Coba kita, nah masih ingat kan tadi ya. Nah, ini jadi ada kerajinan yang dibuatnya ya. Nah, jadi ini ada seorang pengrajin ya. Kerajinan yang dibuatnya ini awalnya satu ya. Nah, kalau dia membuat satu kerajinan ya. Nah, kita ini dulu.
Nah, ini dia kerajinannya. Jadi kalau dibuat satu ya. Nah, kalau membuat satu kerajinan, kita tulis dulu satu kerajinan ya. Nah, jadi kalau dia membuat satu kerajinan itu membutuhkan dua kertas ya. Dua kertas. Terus dulu. Nah, ini membutuhkan dua kertas ya. Nah, satu kerajinan butuh dua kertas. Nah, ini dia dua kertas. Nah, ini. Nah, tapi kalau tiga kerajinan berarti butuh berapa kertas nih ya? Nah, ini dia. Jadi, perbandingan senilai soalnya ini adik-adik ya. Karena kedua nilainya akan bertambah ya. Jadi, kalau buat tiga kerajinan berarti yang dibutuhkannya juga kertasnya akan bertambah ya. Nah, berarti kita tinggal hitung ya adik-adik ya. Nah, berarti kita tulis ya. Ingat ya, kalau ini kalau perbandingan senilai itu jadi membentuk silang ya. Jadi kita tulis dulu berarti ini satu ya satu. Nah satu itu tadi menghasilkan dua kertas ya. Nah satu itu dihasilkan dari dua kertas ya. Berarti kalau tiga kerajinan, nah berarti kita tinggal hitung saja ya. Nah berarti kita tinggal, nah ini kan satu dengan ini. Nah berarti tiga dikali dua ya. Kita tinggal hitung tiga dikali dua berapa hasilnya ya. Nah, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 ya. Nah, 6 sekarang kita bagi dengan satu ya. Nah, 6 dibagi dengan satu maka hasilnya adalah 6 ya. 6. Nah, maka kita sudah tahu ya, kalau buatnya 3 kerajinan, berarti kita butuhnya itu 6 kertas ya. Seperti itu ya. Jadi sudah terjawab adik-adik ya. Di contoh soal yang pertama ini sudah terjawab. Jadi kalau satu kerajinan itu butuh dua kertas ya. Kalau kerajinannya tiga, kita butuh 6 kertas ya. Seperti itu adik-adik ya. Sekarang lanjut ke sini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai ya. Kita lanjut ke soalnya. Latihan soalnya ya. Tadi kita sudah jelaskan. Sekarang coba kalian kasih satu soal lagi ya. Satu soal lagi untuk perbandingan berbalik nilai ya. Nah, ini tadi sudah yang ini. Ini pekerja ya. Ini dia contohnya ya. Nah, sekarang kalian, nah ini ya tadi udah yang pekerja ya. Nah, ini mobil ya. Jadi mobil tadi sudah dihitung, kita hitung juga ya. Mobil itu. Oke. Nah, ini ada contoh lagi ya Kak ya ini ya. Nah, jadi kini kita lihat adik-adik ya. Nah, jadi ini kita lihat ada berapa ya. Ini kita tulis ya. Nah, ini ada soal lagi nih ya. Jadi ada dua pekerja ya. Nah, dua. Jadi kalau dua pekerja itu bisa selesai dalam 10 hari ya. Nah, kalau empat berarti kalau empat pekerja selesainya dalam berapa hari gitu ya. Nah, ini dia kita lihat ya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Kalau dua soal, kalau dua apa? Kalau dua pekerja selesainya dalam waktu ini ya, dalam waktu 10 hari ya. Sekarang kita cari tahu nih, kalau pekerjanya ada empat, kira-kira selesainya kapan ya? Kita bisa hitung adik-adik ya. Nah, kita hapus dulu ininya ya. Nah, jadi tadi kalau ini ya, kalau dua pekerja itu bisa 10 ya, 10 hari kita bisa lihat ya. Nah, kalau dua pekerja itu selesainya dalam waktu 10 hari ya. 10 hari. Nah, kalau empat pekerja berarti kira-kira berapa nih ya? Nah, 10 hari pekerjaan. Nah, kita lihat ini dia. Nah, kan dua ya, dua pekerja. Nah, kalau dua pekerja itu selesainya 10 hari ya. 10 hari. Nah, kalau empat pekerja berapa nih ya? Nah, kita bisa hitung ya pakai yang tadi adik-adik ya. Jadi, kalau empat pekerja berapa hari selesainya? Nah, sekarang kita ke sini. Oke. Nah, sekarang kita ini dulu ya, potong dulu ininya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita tinggal hitung ya. Berarti kita hitung ya. Berarti tadi kan dua ya. Pertama ada dua pekerja. Kalau dua pekerja selesainya 10 hari ya. Nah, berarti kalau empat pekerja kira-kira berapa ya kalau empat pekerja selesainya kapan? Nah, ingat ya tadi kalau pekerja kalau apa kalau perbandingan berbalik nilai ini seperti ini ya. Nah, jadi arahnya ke sini ya. Perbandingan berbalik nilai itu jadi ke sini. Berarti kita tinggal hitung aja ya. Berarti 2 dikali 10 ya kan 2 10 kalau 4 tanda tanya ya 2 itu 10. Nah, kalau 4
berapa? Nah, berarti kita bisa hitung dengan dikali ya. Berarti 2 2 dikali 10 ya. 2 kali 10 per 4. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja. Nah, berarti 2 kali 10 itu hasilnya adalah 20 ya. Berarti 2 kali 10 itu hasilnya 20. Nah, 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4. Nah, kita ini sudah terhitung ya. Sekarang kita tinggal hitung aja. 20 dibagi 4 ya. Berapa hasilnya? Oke, setelah dihitung 20 bagi 4 hasilnya adalah 5 ya. Nah, 5. Nah, sudah tertebak sekarang ya. Sudah ada jawabannya. Jadi, jawabannya adalah 5 ya. Jadi kalau pekerjaannya ada 5, selesainya pekerjaannya dalam waktu 5 hari ya. Kalau pekerjaannya jadi ada 4, berarti selesainya dalam waktu 5 hari. Seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi kan ini lebih cepat ya selesainya. Selesai pekerjaannya lebih cepat ya. Pekerjaannya bertambah, tapi harinya itu semakin cepat ya. Semakin cepat, semakin mengurang. Jadi ini perbandingan berbalik nilai ya. Oke, jadi seperti itu ya. Adik-adik ya, jadi tadi kita sudah membahas pekerjaan senilai ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya sudah dihitung tadi ya. Jadi kita sudah mengerjakan beberapa soal, kita sudah memberitahu rumusnya ya. Jadi clue-nya itu kalau perbandingan senilai tadi ini ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kalau perbandingan senilai, kita gini ya. Kalau perbandingan senilai seperti ini ya, garis ke silang. Kalau perbandingan berbalik nilai, lurus ya. Jadi tinggal dikali saja dengan yang sejenisnya ya. Jadi ini kan kita 2. Kita mau cari tahu berapa. Berarti ini tinggal 3 dikali 6. Nah, 3 dikali 6 dibagi. Ini kan, berarti tinggal 3 dikali 6. Berarti 18 dibagi 2 gitu ya, senilai. Nah, kalau yang berbalik nilai gini ya, jadi lurus seperti ini. Misalnya yang tadi ya, kita ini sedikit ini aja resume, sedikit simpulan. Nah, ini kalau yang senilai berarti ini ya, lurus saja kalau yang senilai berarti ya. Nah, oke, kalau yang senilai ini ya, kalau yang senilai berarti tinggal lurus ya. 20 dikali 5, 25 dikali 4 ya. Tinggal dibagi yang bawahnya. Berarti 100 dibagi 50 ya. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, seperti itu ya. Oke, nah alhamdulillah. Jadi pembahasan hari ini telah selesai nih ya. Nah, jadi kita telah belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, nah selesai ya. Dan pamit dulu. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.